Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pterygium. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Junia dan juga beberapa oleh Dokter Putri. Tadi juga Julia bertanya dokter di gambar tadi, mungkin bisa ditampilkan ya, itu di grade 1 ya dok ya. Gejalanya itu seperti jaring-jaring merah itu kan kalau kondisi mata iritasi biasa berwarna merah, itu kan ada jaringan merah juga. Nah, gimana cara membedakannya ini dok? Oh iya, oke. Mungkin kita bisa sambil tampilin ya gambarnya ya. Oke, ini ya yang grade 1. Memang kalau kita lihat grade 1 ini kayak nggak ada apa-apa, ya kan? Kayak dia normal aja tapi sebenarnya ada. Tapi secara definisi memang kalau dia grade 1 itu jaringan pterygiumnya ada, tapi dia translucent. Artinya dia masih transparan, masih tidak terlalu terlihat, dan kata kuncinya nih similar to conjunctiva epicleral vessel. Jadi dia sebenarnya agak mirip-mirip dengan pembuluh darah. Yang tadi Julia bilang, kalau misalnya saya iritasi biasanya ada merah-merah juga dok, kayak gitu. Gimana cara ngebedainnya? Oke, jadi karena dia memang tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya kalau dokternya terlihat pakai lampu itu biasanya kelihatan. Kan kata kuncinya adalah fibrovaskular. Ada jaringan seperti benang-benang dan ada pembuluh darah di situ. Kalau memang masih ragu, biasanya dokternya akan resepin dulu anti iritasi ke pasiennya. Kalau memang nanti dia cuma iritasi biasa, biasanya setelah dikasihkan anti iritasi untuk cuci matanya, itu akan memudar dengan sendirinya. Si merah-merahnya tadi akan sembuh setelah diberikan anti iritasi. Tetapi kalau dia pterygium, dia kan sifatnya adalah jaringan. Artinya dia akan masih ada walaupun kita kasihkan anti iritasi seperti obat tetes mata begitu. Nanti kita biasanya kasih tahu ke pasiennya untuk kontrol ulang ya kalau memang masih ada gejalanya, supaya kita lihat lagi kalau memang belum juga selesai permasalahannya, kita bisa lihat pertumbuhannya apakah sudah semakin jelas gitu pterygiumnya. Dan memang paling membantu adalah tadi wawancara medis tadi. Apakah pasiennya ini berisiko terkena pterygium mungkin dari kegiatannya, pekerjaannya. Biasanya itu jadi kata kunci untuk dokter. Kalau dia memang selama ini banyak paparan sinar mataharinya, bisa jadi lebih berat ke pterygium. Tapi kalau misalnya enggak, ya dengan catatan pasiennya memang mengatakan yang sebenarnya, ya berarti mungkin iritasi mata biasa saja begitu. Jadi memang dari anamnesis, wawancara medis, ke pemeriksaan sampai ke nanti penegakan diagnosis itu saling mendukung ya, saling berkesinambungan begitu. Oke, terus kita lanjut ya. Ini ada grade-grade-nya. Ada grade 1, tadi sudah dibahas, biasanya ukurannya 0 sampai 2 mm ya. Baik itu dari sisi medial maupun dari sisi lateral. Nanti kalau dia udah grade kedua, di sini ada warna ya, ada perbedaan warna dari atas sampai ke bawah. Ini juga menunjukkan tampilannya si pterygiumnya akan seperti apa. Biasanya kalau grade 1 masih mirip-mirip lah dengan mata yang normal, tapi kalau udah ke grade kedua, ini dia mulai kelihatan pink-pinknya. Karena tadi balik lagi dia tersusun dari pembuluh darah juga, salah satu penyusunnya. Ya, mulai muncul dan distinguishable, artinya sudah mulai terlihat bedanya dengan jaringan yang normal. Kalau yang tadi kan dia kayak masih mirip dengan pembuluh darah ya. Nah, ini udah mirip, udah berupa jaringan yang sudah terlihat jelas, tetapi warnanya masih keping-pingan untuk grade yang kedua. Grade yang ketiga, nah ini mulai kelihatan merahnya ya, jaringannya kelihatan merah. Nih, udah mulai kelihatan ya kalau di sini. Nah, ini biasanya kalau di grade ketiga itu ukurannya udah lebih dari 4 mm. Kalau yang kedua tadi mungkin dia sekitar 4 mm ke belakang. Ini dia udah mulai lebih dari 4 mm. Dan kita bisa lihat kalau grade ketiga dia biasanya sudah sampai ke bagian korneanya mata itu. Ya, nah di sini kita akan mulai melihat
tahu dari pasiennya bahwa pandangannya sudah mulai kabur begitu. Dan biasanya sudah kita arahkan untuk dirujuk ke spesialis mata untuk dilakukan tata laksana yang lebih advance lagi. Kemudian ini ada grade yang lumayan parah ya, yang keempat. Ini biasanya warnanya udah lebih merah yang cerah, udah diffuse, dan biasanya sudah mulai sampai ke bagian pupil. Di tengah-tengah mata ini kan ada buletan, ini pupil. Nah, ini sudah mulai ke situ. Ini harus dilakukan tata laksana yang lebih advance, tata laksana pembedahan biasanya oleh dokter spesialis. Biasanya kita rujuk ke dokter spesialis ya. Jadi tadi ya, untuk diagnosisnya itu kita tegakkan dari wawancara, pemeriksaan fisik, dan penentuan grade atau klasifikasi derajat dari pterygium ini. Begitu. Tapi kalau tadi kan disampaikan bahwa dirujuk itu mungkin bisa di grade ketiga atau 4. Nah, itu kalau misalnya di grade pertama ketika berkonsultasi dengan dokter ya, itu bisa langsung cek ke dokter spesialisnya enggak sih, Dok? Kalau grade pertama? Iya. Iya. Tadi seperti yang Julia sampaikan ya, kalau iritasi sebenarnya mirip-mirip, Dok. Nah, makanya kalau di grade 1 biasanya kita tata laksana dulu di awal. Ini kan dia bukan masuk ke dalam kategori penyakit gawat darurat. Iya. Kalau bukan kategori penyakit gawat darurat, biasanya kita tata laksana dulu awal. Tata laksana awal ini untuk kita nantinya menyingkirkan diagnosis ya. Jadi untuk grade pertama itu kita kasih dulu anti iritasi. Kalau dia ada keluhan gatul, kita kasih obatnya. Kalau memang sudah tertata laksana, bisa jadi itu bukan pterygium, bisa jadi itu memang iritasi atau konjungtivitis biasanya ya. Nah, kalau memang tidak tertata laksana, makanya datang kontrol untuk kita bisa rujuk ke dokter spesialis mata. Oleh karena itu, beberapa penyakit memang tidak bisa langsung dilakukan perujukan karena memang secara prosedur kita harus bisa menyingkirkan dulu beberapa diagnosis dengan memberikan terapi ya. Jadi untuk masyarakat di rumah, kalau datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama belum dikasih rujukan, belum diberikan rujukan, itu bukan berarti dokternya itu nggak mau ngasih rujukan, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita observasi terlebih dahulu ya. Baik. Oke. Nih pencegahan. Tadi udah tahu ya, sebenarnya ini muncul karena mutasi dan itu disebabkan juga karena paparan sinar matahari. Jadi pencegahannya adalah apa? Misalnya Mbak Julia, pencegahannya Mbak misalnya. Mungkin kalau kulit kita bisa Ya. pakai Sunscreen, ya benar. Sunblock gitu ya. Kalau mata mungkin bisa tadi contohnya bisa pakai kacamata Iya, atau topi untuk melindungi sinarnya langsung ya, Dok? Iya, betul, pakai pelindung mata ya. Karena kita nggak mungkin menghalangi sinar matahari ya. Terus juga tadi bisa pakai topi ya, salah satu contohnya. Kalau untuk paparan sinar matahari, kalau saya biasanya sarankan kalau bisa Bu, misalnya udah di jam-jam 12, jam-jam 1, udah jam 11 ke atas, bisa nggak istirahat dulu? Sebenarnya ini balik lagi ke orangnya, ke personalnya. Kalau dia merasa bisa, memang pekerjaannya bisa ditunda sampai nanti udah agak sorean atau dikerjakan lebih bagian, ya bisa. Tapi kita kan tidak bisa memaksakan untuk jam-jam seperti itu ya, terkait dengan pekerjaan si pasiennya. Tapi kita tetap sarankan untuk melakukan atau menggunakan alat pelindung diri, khususnya untuk di bagian mata ya. Dan yang kedua pencegahannya adalah ini lebih ke pencegahan jangan sampai dia udah sampai di grade-grade terakhir baru kita periksa. Pencegahannya kita langsung datang ke dokter ya atau ke tenaga medis untuk memeriksakan kalau memang ada gejala seperti gatal-gatal di matanya, nyeri, terus kalau ngaca kayak ada lapisan atau sesuatu yang tumbuh tapi kita kayak nggak yakin ini sesuatu hal yang normal, itu boleh langsung diperiksakan ke dokter ya untuk bisa tahu sebenarnya itu apa. Nah, indikasi untuk surgery atau pembedahan, indikasinya yang pertama dia memang menebal atau memanjang, progresif pertumbuhannya ya. Dan yang kedua juga secara kosmetika, misalnya pasiennya kayaknya udah nggak mau Dok ngelihatnya terganggu penglihatannya karena terganggu kosmetika secara keindahan gitu, untuk ada jaringan tersebut saya rasanya nggak nyaman ngelihatnya, itu boleh untuk kita lakukan prosedur pembedahan ya. Dan juga yang terakhir kalau sudah mengganggu penglihatan, sudah pasti
mengganggu produktivitas kita sehari-hari. Jadi lebih baik untuk dilakukan pembedahan. Sebenarnya pembedahannya ini dilakukan oleh dokter spesialis mata. Ini salah satu gambaran pembedahannya akan seperti apa. Tapi ini adalah kapasitasnya atau kompetensinya dokter spesialis mata. Pasiennya cukup datang aja untuk tahu. Tetapi yang untuk dilakukan penata laksanaan. Tetapi yang perlu digarisbawahi juga adalah follow up. Maksudnya setelah dilakukan pembedahan tetap harus dilakukan pemeriksaan. Kayak follow up hasilnya seperti apa, apakah masih ada gejala atau tidak, itu tetap dilakukan. Boleh ke dokter umum dulu, kalau nanti ada yang harus dikonsultasikan, kita akan rujuk ke dokter spesialis mata ya. Baik dok, tapi sebelum ke follow up ya, pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan pembedahan, Ya. itu apakah untuk menghilangkannya hanya satu-satunya jalan melalui pembedahan itu dok? Mungkin nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Sahabat sehat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.